Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi berikutnya untuk mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2, masih tentang adsorpsi. Jadi di sini saya akan tambahkan atau saya akan berikan beberapa penjelasan tambahan yang belum saya sampaikan di pertemuan 1 kemarin. Oke, mungkin ini untuk pengantarnya, mungkin kita juga sedikit akan review definisi dari adsorpsi itu apa. Jadi, adsorpsi itu merupakan suatu proses mengontakkan padatan dengan campuran fluida pada kondisi tertentu, sehingga sebagian fluida terserap pada permukaan padatan dan menghasilkan perubahan komposisi pada fluida yang tidak teradsorb. Jadi pada intinya di sini, kita mengontakkan campuran fluida dengan suatu padatan, ya, di mana padatannya ini berfungsi sebagai adsorben. Nah, jadi ketika campuran fluida dikontakkan dengan padatan, kemudian padatan tersebut atau adsorben tersebut menyerap sebagian fluida, ya kan, sehingga komposisi pada fluida itu menjadi berubah, ya. Jadi ada bagian fluida yang terserap dan ada juga bagian fluida yang tidak terserap. Oke, berikutnya, adsorpsi ini digunakan secara luas untuk menghilangkan satu atau lebih komponen dari suatu campuran fluida. Jadi ini penjelasannya kurang lebih sama dengan apa yang saya sampaikan di poin pertama. Jadi dari suatu campuran fluida, misalkan ada beberapa komponen. Misalnya fluida tersebut mengandung beberapa komponen. Kemudian kita mau menghilangkan salah satu atau beberapa komponen dari campuran fluida tersebut, maka kita bisa menggunakan proses adsorpsi. Nah, dalam proses adsorpsi ini, satu atau lebih komponen gas atau liquid diserap pada permukaan adsorben solid, sehingga terjadi proses pemisahan. Nah, jadi perlu kalian ketahui juga bahwa proses adsorpsi ini termasuk dalam proses pemisahan, ya. Jadi di sini pemisahannya itu adalah pemisahan antara fluida padatan atau proses antara fluida dengan padatan. Ya, kenapa dia dikatakan proses pemisahan? Karena dengan proses adsorpsi ini kita bisa memisahkan satu atau lebih komponen dari suatu fluida menggunakan adsorben yang berupa padatan gitu. Nah, di sini maka dikatakan bahwa adsorpsi merupakan proses pemisahan di mana komponen tertentu dari fase fluida ditransfer ke permukaan adsorben solid. Nah, mudah-mudahan dari slide yang pertama ini sudah cukup jelas tentang proses adsorpsi dan di sini kalian juga tahu bahwa adsorpsi itu merupakan salah satu proses pemisahan. Kemudian di sini dikatakan bahwa adsorpsi merupakan metode untuk memisahkan campuran yang sulit untuk dipisahkan melalui distilasi, ekstraksi, maupun kristalisasi. Jadi ini bisa kita katakan sebagai metode alternatif untuk memisahkan suatu campuran ketika kita tidak bisa menggunakan metode distilasi, ekstraksi, maupun kristalisasi. Nah, pada proses adsorpsi ini, pemisahan itu bisa terjadi karena adanya perbedaan pada berat molekul, bentuk, atau polaritas sehingga membuat beberapa molekul lebih kuat di permukaan dibandingkan molekul lainnya. Jadi ini lebih karena adanya perbedaan sifat ya, pada molekul-molekulnya ya, sehingga pemisahan dengan adsorpsi itu bisa terjadi. Kemudian di sini ada salah satu contoh. Contoh untuk proses adsorpsi, misalnya pemisahan campuran hidrokarbon yang memiliki titik didih berdekatan dengan menggunakan adsorpsi menggunakan silika gel. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa ketika kita punya campuran hidrokarbon, tetapi titik didihnya itu dia berdekatan, berarti kan ini akan sulit ya jika kita memisahkannya menggunakan metode distilasi. Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa menggunakan metode adsorpsi untuk proses pemisahannya. Dan di sini dikatakan bahwa untuk adsorpsinya ini bisa menggunakan silika gel. Kemudian contoh lainnya juga misalnya pada pengeringan gas ya.
Misalnya ada gas yang mengandung air, gas ini bisa dikeringkan dengan cara mengadsorb air menggunakan silika gel, alumina, atau padatan berpori anorganik lainnya. Nah, untuk performance dari proses adsorpsi ini tergantung pada keseimbangan solid dan fluida, serta laju transfer masanya. Nah, di sini karena proses adsorpsi itu kan melibatkan lebih dari satu fase ya, berarti ketika proses tersebut berlangsung, maka terjadi proses transfer massa. Seperti misalnya tadi ada perpindahan komponen dari fluida menuju ke padatan. Itu kan ada massa yang berpindah. Maka dari itu ada proses transfer massa di proses adsorpsi ini gitu. Kemudian untuk jenis-jenis adsorpsi, ini sepertinya udah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, itu ada 2 secara umum, yaitu adsorpsi fisik, atau yang biasa kita sebut juga sebagai physical adsorption. Kemudian yang kedua adalah chemical atau activated adsorption, atau mungkin lebih sering juga disebut dengan chemisorption. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa adsorpsi ini merupakan suatu proses pemisahan yang melibatkan solid dan fluida, ya kan? Nah, fluidanya itu kan bisa berupa gas, bisa berupa cair. Nah, mungkin kalian juga sering dengar istilah yang namanya ekstraksi padat cair atau leaching ya. Nah, ini antara proses adsorpsi dengan leaching ini kan sama-sama melibatkan padatan dan cairan. Nah, di sini kalian perlu ketahui apa perbedaan antara adsorpsi dan leaching. Untuk ekstraksi padat cair, itu melibatkan transfer material atau transfer massa dari fase padatan ke fase cair. Sementara pada proses adsorpsi, yang berpindah itu adalah fase fluidanya pindah ke fase padatan. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan ekstraksi padat cair. Nah, di sini kan yang diekstrak itu kan adalah komponen dari padatannya kan. Berarti yang berpindah itu adalah material atau komponen dari fase padat ke fase cair. Sementara pada proses adsorpsi yang berpindah itu adalah komponen dari fase fluida ke fase padatan. Ya, jadi itu perbedaan antara proses adsorpsi dan proses leaching atau ekstraksi padat cair. Untuk mekanismenya, mekanisme proses adsorpsi itu secara umum terdiri dari 3 mekanisme ya. Di sini saya ambil contoh, ini misalnya proses adsorpsinya terjadi di dalam fixed bed, katakanlah fixed bed reaktor gitu. Untuk mekanisme yang pertama, jadi fluida ini mengalir melewati partikel dalam fixed bed. Nah, jadi fixed bed ini di dalamnya ada partikel-partikel yang berfungsi sebagai adsorben ya. Jadi misalnya ada fluida mengalir melewati partikel dalam fixed bed. Nah, solut ini adalah komponen yang terkandung dalam fluida yang ingin dipisahkan ya. Jadi solutnya ini pertama-tama mendifusi dulu dari badan fluida menuju permukaan luar partikel. Jadi kan misalnya komponennya itu kan terkandung ya, tercampur di dalam fluida. Jadi mekanisme yang pertama adalah komponen yang terlarut itu dia mendifusi dulu dari badan fluida menuju ke permukaan luar partikel atau menuju permukaan luar adsorben ya. Partikel di sini itu maksudnya adalah adsorben ya. Nah, kemudian solut setelah sampai di permukaan luar partikel, solut berdifusi lagi di dalam pori-pori partikel ya, menuju permukaan pori. Nah, sampai akhirnya ketika solut tersebut sudah sampai di permukaan pori, terjadi proses penyerapan atau proses adsorpsi ya. Jadi itu adalah mekanisme umum terjadinya proses adsorpsi. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi untuk proses adsorpsi. Di sini dibedakan menjadi 2. Ada aplikasi adsorpsi fase liquid dan ada juga aplikasi adsorpsi fase gas. Ya, untuk contoh yang adsorpsi fase liquid, ini misalnya yang pertama penghilangan senyawa organik dari air limbah. Ya, jadi ini
fluidanya itu berupa cairan ya untuk adsorpsi fase liquid. Sementara nanti untuk adsorpsi fase gas ini fluidanya berupa gas. Jadi ini yang pertama tadi penghilangan senyawa organik dari air limbah. Kemudian yang kedua penghilangan impurities berupa warna dari senyawa organik. Kemudian bisa juga pemisahan produk fermentasi dari efluen atau dari keluarannya fermentor. Kemudian yang keempat, pemisahan parafin dari senyawa aromatik atau pemisahan fruktosa dari glukosa menggunakan zeolit. Ya, jadi di sini sudah jelas bahwa untuk contoh adsorpsi fase liquid itu kita mau menghilangkan suatu komponen dari campuran fluida, gitu ya. Kemudian sekarang kita lihat aplikasi adsorpsi fase gas. Jadi di sini kita mengambil komponen-komponen tertentu dari suatu gas. Contohnya yang pertama adalah penghilangan air dari gas hidrokarbon. Jadi misalnya ini gas hidrokarbon itu masih mengandung air. Nah, airnya itu bisa kita hilangkan itu dengan proses adsorpsi. Kemudian untuk contoh yang kedua, penghilangan komponen sulfur dari gas alam. Kemudian bisa juga pemisahan solvent dari udara atau dari gas lainnya. Yang berikutnya penghilangan bau dari udara dan penghilangan H2S ya dari gas sintesis menggunakan pellet ZNO, zinc oksida ya. Jadi di sini juga jelas untuk contoh adsorpsi fase gas ini kita mengambil atau memisahkan komponen tertentu dari fluida yang berupa gas ya. Mudah-mudahan di sini sudah cukup jelas setelah kalian lihat dari contohnya perbedaan antara adsorpsi fase liquid dan adsorpsi fase gas. Oke, berikutnya kita masuk ke sifat fisik adsorben. Nah, secara umum, adsorben ini berbentuk pelet kecil, bits, atau granul dengan ukurannya itu sekitar 0,1 mm sampai 12 mm. Nah, partikel adsorben ini memiliki struktur yang sangat berpori, dan proses adsorpsi terjadi pada permukaan pori atau bagian tertentu di dalam partikel. Ya, jadi untuk proses adsorpsi ini terjadinya di permukaan pori padatan gitu. Kemudian ada dua karakteristik penting dari adsorben padat yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah besarnya rasio surface to volume yang berperan memberikan area yang besar untuk mengadsorb fluida. Nah, jadi di sini rasio surface to volume itu penting. Jadi semakin besar rasionya, maka semakin semakin besar area yang diberikan oleh adsorben tersebut untuk bisa mengadsorb fluida gitu. Kemudian untuk karakteristik penting yang kedua adalah afinitas untuk komponen fluida. Di sini ada beberapa contoh adsorben komersial ya. Di antaranya ada activated carbon, ada silica gel, ada activated alumina, molecular shift zeolit, polimer sintetik, atau resin. Dan ini ada contohnya juga penggunaannya di industri untuk berbagai macam adsorben. Ya. Jadi tadi kita ingat kembali bahwa adsorben itu adalah padatan yang digunakan untuk menyerap atau mengadsorb fluida ya. Di sini ada beberapa adsorben, kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian di kolom yang sebelah kanan ini ada beberapa penggunaannya di industri. Nah, untuk proses komersial itu adsorben itu biasanya berupa partikel kecil di dalam fixed bed. Jadi memang kalau misalnya di industri itu yang paling umum, proses adsorpsi itu dilakukan dalam suatu kolom fixed bed ya. Jadi di mana partikel-partikel adsorbennya itu disusun di dalam suatu kolom ya. Disusun dalam suatu kolom. Nah, kemudian dari situ kalian juga perlu mengetahui gimana sih tahapan adsorpsi yang terjadi pada fixed bed tersebut. Jadi pertama-tama
fluida itu melewati bed dan partikel padatan menyerap komponen dari fluida. Nah, lama-kelamaan bed itu kan bed di situ maksudnya tumpukan partikel adsorben ya. Jadi lama-kelamaan bed tersebut itu kan akan jenuh ya. Jadi ketika bed udah mau jenuh, maka aliran di dalam bed itu dihentikan dan bednya atau adsorbennya tuh harus diregenerasi. Nah, untuk regenerasinya itu bisa secara termal atau bisa dengan metode yang lainnya. Nah, dengan adanya regenerasi itu, maka nanti terjadi proses desorpsi. Nah, jadi proses desorpsi itu kebalikan dari proses adsorpsi ya. Kalau misalnya adsorpsi tadi itu penyerapan, maka desorpsi itu adalah proses lepasnya molekul-molekul atau komponen dari suatu adsorben gitu. Ya, jadi ketika udah diregenerasi, maka adsorbennya itu bisa digunakan kembali tujuannya itu. Nah, kemudian tadi kita sudah sampai poin kedua. Nah, yang berikutnya bahan atau komponen yang diserap itu kan kita sebut sebagai adsorbat ya. Itu bisa di-recovery. Kemudian adsorbennya itu karena tadi udah diregenerasi, maka dia siap digunakan lagi untuk siklus adsorpsi berikutnya ya. Jadi kurang lebih itu tahapan-tahapan proses adsorpsi yang dilakukan di dalam fixed bed. Nah, kemudian ini sebenarnya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi baru saja tentang tahapan utama pada proses adsorpsi. Cuman tadi itu kan kita berbicara tentang proses adsorpsi di dalam fixed bed. Nah, kalau ini proses adsorpsi secara umum ya. Jadi untuk yang pertama kita mengontakkan fluida dengan adsorben solid. Nah, pada tahap ini sebagian fluida terserap oleh adsorben. Nah, fluida atau komponen fluida yang terserap itu kita sebut sebagai adsorbat. Nah, kalau sudah terserap oleh adsorben, kemudian kan kita lakukan pemisahan fluida yang tidak teradsorb. Jadi ini maksudnya sisa fluidanya ya. Kita pisahkan fluida yang tidak teradsorb dari campuran adsorben dan adsorbat. Jadi kan tadi adsorbennya itu sudah menyerap adsorbat. Nanti kita pisahkan tuh adsorben-adsorbat, kita pisahkan dengan fluida yang tidak teradsorb. Nah, kemudian adsorbennya diregenerasi di mana tujuannya ini untuk menghilangkan adsorbat ya, atau bisa juga mengganti adsorben dengan material yang baru ya. Nah, untuk metode regenerasinya itu tergantung pada sifat adsorbatnya. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk regenerasi adsorben. Nah, untuk gas dan vapor biasanya itu didesorpsi dengan mengurangi tekanan atau menaikkan temperatur dari adsorben-adsorbat. Dalam hal ini yang sering digunakan itu adalah steam untuk proses desorpsi. Kemudian uap air, jadi kalau misalnya uap air itu dia sebagai adsorbatnya, itu bisa dihilangkan dengan menggunakan hot dry gases, jadi gas panas ya. Kemudian untuk material yang teradsorb dari refining oil atau produk petroleum itu bisa dihilangkan dengan proses burning ya, atau pembakaran, dan kemudian chemical treatment di sini juga bisa digunakan untuk regenerasi beberapa adsorben. Nah, yang berikutnya saya akan berikan paparan terkait dengan peralatan adsorpsi ya, atau adsorption equipment. Di sini yang pertama ada fixed bed adsorber ya. Jadi ini gambar 25.1 ini menunjukkan sistem untuk adsorpsi uap solvent ya. Jadi di sini ceritanya ini ada gas yang mengandung solvent. Nah, kemudian kita menginginkan untuk menyerap solvent dari gas tersebut, gitu ya.
Nah, di sini ini itu merupakan gambaran untuk fixed bed. Jadi partikel adsorbennya itu diletakkan di dalam bed. Nah, jadi di dalam sini ini ada tumpukan partikel adsorben ya. Sini ada partikel adsorben. Kemudian untuk feed gas atau gas umpannya ini dialirkan ke bawah melalui bed. Nah, untuk feed gasnya ini adalah gas yang masih mengandung solvent. Tadi kan tujuannya kita mau menyerap solventnya kan dari gas, sehingga nanti kita mendapatkan gas yang murni gitu, udah tidak mengandung solvent. Jadi pertama-tama gas ini dialirkan ke bawah melalui bed, ini ada feed gasnya masuk ke sini juga. Nah, kemudian di dalam bed ini terjadi proses adsorpsi, ya kan? Jadi proses adsorpsi sehingga keluaran dari bed ini adalah clean gas. Jadi gas yang udah tidak mengandung solvent. Karena solventnya udah diserap oleh adsorben, ya kan? Nah, kemudian untuk proses regenerasinya ini dapat dilakukan menggunakan gas inert panas. Tapi steam itu lebih dipilih jika solvent tidak larut dalam air. Nah, jadi di sini kemungkinannya dua. Untuk proses regenerasi bisa kita gunakan steam, bisa juga menggunakan gas inert. Nah, kalau misalnya solventnya itu tidak larut dalam air, di sini lebih dipilih untuk menggunakan steam untuk proses regenerasinya gitu. Nah, pada proses regenerasi itu, ketika kita menggunakan steam, steam itu akan terkondensasi di dalam bed, sehingga temperatur padatannya itu akan meningkat dan memberikan energi untuk desorpsi. Nah, jadi di sini ketika temperatur padatannya meningkat, itu solvent yang tadinya melekat pada adsorben itu bisa terlepas ya, atau proses desorpsi itu tadi. Nah, setelah solvennya terlepas, ya setelah solven itu terpisahkan dari adsorbennya, tahap berikutnya adalah kondensasi solven. Jadi solven dikondensasi, dipisahkan dari air, dan dikeringkan sebelum digunakan kembali. Nah, itu bisa kalian lihat di sini. Ya, di sini ada proses pemisahan solven. Ya, tadi solvennya diserap, kemudian didesorpsi, kemudian dipisahkan atau di recovery lagi sehingga solven di sini setelah solvennya itu terpisahkan dari airnya, ini bisa kita gunakan kembali. Nah, jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu untuk gambar fixed bed adsorber ini. Kemudian untuk equipment yang lainnya itu ada gas drying equipment. Nah, peralatan untuk drying gas ini sebetulnya sama seperti yang ditunjukkan pada gambar 25.1, cuma yang membedakan adalah di gas drying equipment ini digunakan gas panas untuk proses regenerasi. Kemudian berikutnya ada pressure swing adsorption. Nah, adsorpsi ini kan seringkali digunakan sebagai proses purifikasi atau pemurnian untuk menghilangkan material tertentu yang ada dalam jumlah kecil, nah kan. Namun, ada juga beberapa aplikasi yang melibatkan pemisahan campuran gas dengan konsentrasi adsorbat yang tinggi. Nah, jadi seringkali itu ada juga kasus di mana yang ingin dipisahkan itu adalah campuran gas yang mengandung konsentrasi adsorbat yang tinggi. Nah, ini disebut sebagai bulk separation. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan metode PSA ini ya. Jadi pressure swing adsorption atau kita sebut sebagai PSA. Kemudian sekarang kita berbicara tentang adsorpsi dari liquid ya. Salah satu contoh adsorpsi dari cairan itu adalah penggunaan activated carbon untuk menghilangkan polutan dari air limbah. Ya. Jadi dalam hal ini carbon bed disusun hingga ketinggian 10 meter, di mana beberapa bed ini bisa beroperasi secara paralel. Kemudian ada pula metode alternatif lainnya untuk pengolahan limbah,
yaitu dengan menambahkan powdered karbon ke dalam tangki larutan yang menggunakan pengaduk mekanik atau air sparger untuk menjaga partikelnya tersuspensi. Nah, metode ini dapat dilakukan secara batch atau continue. Ya, jadi di sini tadi saya berikan gambaran kira-kira seperti apa peralatan yang bisa digunakan untuk melakukan proses adsorpsi gitu ya. Kemudian ada satu lagi, bisa juga adsorber itu dioperasikan secara kontinu. Nah, caranya gimana? Jadi untuk proses adsorpsi yang kontinu, ini tidak hanya fluidanya aja yang bergerak, tapi padatannya juga bergerak melewati bed, di mana arah alirannya itu counter current atau berlawanan dengan arah aliran fluida, gitu ya. Jadi di sini padatannya bergerak ke bawah, ya melewati tahap adsorpsi dan regenerasi. Sementara untuk fluidanya dia dialirkan dari bawah, karena kan berlawanan arah ya antara padatan dengan fluida. Fluidanya dari bawah, padatannya dari atas. Nah, untuk padatannya, setelah dia melewati tahap adsorpsi dan regenerasi, padatan adsorben ini bisa dikembalikan ke bagian atas kolom dengan menggunakan airlift atau conveyor mekanik gitu ya. Jadi untuk kenapa dia dikembalikan itu untuk digunakan kembali sebagai adsorben. Oke, pembahasan yang berikutnya yaitu tentang hubungan kesetimbangan adsorben. Nah, jadi di sini saya mau sedikit berikan tambahan ya terkait hubungan kesetimbangan adsorben. Nah, jadi untuk hubungan kesetimbangan adsorben ini biasa kita sebut sebagai adsorption isotherm. Jadi adsorption isotherm itu adalah hubungan kesetimbangan antara konsentrasi di fase fluida dengan konsentrasi di partikel adsorben pada temperatur tertentu. Nah, untuk konsentrasi solut di fase padatannya itu dinyatakan dengan Ki atau satuannya kilogram adsorbat per kilogram adsorben. Kemudian untuk konsentrasi solut di fase fluida itu dinyatakan dengan C, kilogram adsorbat per meter kubik fluida. Ya, jadi kesetimbangan antara konsentrasi solut di fase fluida dengan konsentrasi solut di partikel adsorben itu biasa kita nyatakan dengan adsorption isotherm. Nah, untuk grafiknya di sini kita bisa lihat untuk sumbu X-nya ini ada konsentrasi solut di fluida. Kemudian untuk sumbu Y-nya ada konsentrasi solut di adsorben, ya. Jadi di sini ada beberapa jenis adsorption isotherm. Di sini ada yang linear, ada yang favorable, dan ada yang ini strongly favorable. Nah, maksudnya apa? Di sini saya coba jelaskan sedikit. Untuk yang isotherm linier, ini menunjukkan jumlah solut yang diserap itu sebanding dengan konsentrasi fluida. Makanya dia bentuknya linier seperti ini. Kemudian untuk yang isotherm favorable, ini menunjukkan bahwa kemampuan adsorpsinya itu tinggi dengan konsentrasi fluida yang rendah gitu ya. Jadi kenapa itu diinginkan ya? Karena dia memiliki kemampuan absorpsi yang tinggi dengan konsentrasi fluida yang rendah. Nah, kemudian kalian perlu ketahui bahwa hampir di seluruh sistem adsorpsi itu menunjukkan bahwa apabila temperatur dinaikkan, maka jumlah solut yang teradsorb itu menurun drastis. Nah, meskipun demikian sebetulnya hal ini cukup menguntungkan karena dengan begitu kita bisa melakukan proses adsorpsi pada suhu ruangan ya. Kita tidak perlu suhu tinggi karena dengan melakukannya pada suhu ruangan kita bisa lebih banyak mendapatkan solut yang teradsorb gitu. Nah, di sini makanya dikatakan bahwa secara normal adsorpsi itu dilakukan pada suhu ruangan
Dan desopsi dapat dicapai dengan menaikkan temperatur. Jadi ketika kita menaikkan temperaturnya, maka bisa terjadi proses desopsi. Nah, itulah kenapa ketika proses regenerasi itu kan ada beberapa metode juga yang perlu untuk menaikkan temperatur karena kita mau mencapai atau mau mendapatkan proses desopsi itu tadi. Nah, kemudian di sini sedikit mau saya tunjukkan aja persamaannya ya. Persamaan untuk masing-masing adsorption isotherm itu tadi. Yang pertama untuk linear, ya. Untuk yang linear di sini diekspresikan dengan persamaan yang sama dengan hukum Henry, di mana Q sama dengan Kc. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk K-nya itu adalah konstanta ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa untuk linear isotherm ini sebenarnya tidak umum. Ya. Tapi kalau misalnya untuk suatu sistem yang dilute, ya itu bisa kita gunakan untuk memperkirakan nilai Q ini tadi. Nah, kemudian di sini persamaan untuk yang favorable. Ya, di sini kalian bisa coba baca sendiri ya. Kemudian begitupun ini untuk yang grafik yang strongly favorable. Nah, di sini juga ada keterangannya, juga ada penjelasannya. Di sini mungkin maka tidak perlu saya jelaskan secara detail karena memang di sini tujuannya hanya untuk menunjukkan ya kira-kira seperti apa persamaan-persamaan yang dihasilkan dari grafik adsorption isotherm ini. Oke, jadi ini adalah referensi yang saya gunakan untuk di pertemuan 2 ini ya. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.